tamu undangan lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya malam ini di gala premier film kami Janji Darah. Untuk selanjutnya ya kami berharap film ini bisa menghibur tamu-tamu undangan yang ada di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan karya ini bisa dinikmati dan bisa menyentuh penonton, hati penonton, dan bisa menghibur sekaligus. Semoga kalian semua ketakutan, suka sama filmnya, puas sama hasilnya, semua cast dan kru dan semua pemain teman-temanku. Pokoknya sukses lah buat film Janji Darah. Enjoy the movie. Thank you. Benar kata Luna, semoga kalian ketakutan, tapi semoga juga kalian sedih juga. Semoga kalian bisa menerima atau emosi dan pesan-pesan yang pengen kita sampaikan, semoga tersampaikan dengan baik. Semoga kalian semua menikmati. Semoga bisa enjoy, semoga bisa entertain, semoga bisa takut, semoga bisa senang, semoga bisa terharu, semoga bisa sedih, semoga bisa semuanya. Mudah-mudahan kalian suka dengan filmnya karena dibikin dengan sepenuh hati oleh semua all cast and crew, dan enjoy the movie. 1, 2, 3. Terima kasih, tadi saya senang sekali lihat reaksi penonton mondar-mandir 1-2. Alhamdulillah cukup ada respon gitu, dan itu buat kita satu kebahagiaan sendiri gitu. Kita seperti tadi Emir bilang, kita kerja keras pakai hati dengan film ini. Alhamdulillah nyampe juga ke hati. Yes, tapi gimana sih Pak Sentot, kita pengen tanya, pengen tahu gitu. Ini kan sebagian besar kisahnya, dan ini akhirnya berani diceritakan dan akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia mulai 4 Juli. Ini gimana keresahannya? Karena kan ini sebagian cerita pribadi dan sangat personal gitu. Silakan Mas Sentot. Iya, sebenarnya cerita apa yang baru aja kita lihat ini seperti yang saya pernah bilang di press conference yang sebelumnya, ini sekitar 40-50% saya alami gitu. Dan yang selebihnya 50% itu saya sama Mas Jujur, makanya Mas Jujur udah naik atas loh. Pak Jujur penulisnya, kita mencoba membuat developing lagi bagaimana dari cerita yang dasarnya seperti ini kita kembangin. Makanya kalau tadi teman-teman lihat di bagian ending itu, kenapa saya keluarkan sayap segala macam, itu adalah bagian dari setiap orang tuh ada pelindungnya gitu. Sebetulnya kalau secara karya layar lebar, ini film saya yang ketiga. Pertama betul Titik Hitam, kedua Persahabatan Bagai Kepompong yang sayang sekali tahun 2019 COVID lagi baru start gitu, sehingga bioskop semua nggak ada. Akhirnya karena kita nggak tahu ada kepastian di bioskop seperti apa, tayang di Disney Hotstar. Baru yang ini yang ketiga yang memang ditujukan untuk layar lebar. Titik Hitam sama ini sebetulnya bukan dikumpulin, tapi pecahan-pecahan yang di Titik Hitam saya buka sedikit, dan pada saat itu saya tidak mengatakan bahwa ini dari kisah nyata apa saya. Kalau seingat saya tidak bikin statement itu di Titik Hitam. Cuman memang sekarang saya mencoba dengan era sekarang. Pada saat dulu mungkin syutingnya saya masih sangat terbatas sekali ya, peralatan era teknologinya udah beda sekali. Pada saat itu pakai kamera digital yang masih cukup rumit untuk menyelesaikannya. Sekarang udah semua lebih dimudahkan, dan saya mencoba sekarang ini membuat lagi sempalan-sempalan dulu yang belum dikembangkan, belum dikerjakan, saya kerjakan di film yang sekarang. Asik. Dulu Mir, emang tangan gue ini. Iya, punya juga. Tadi nggak apa itu tangan yang garukin punggung tuh tadi. Iya bener, itu temanya emang. Kan tadi ada digarukin punggung kan. Makasih buat pertanyaannya. Jadi memang ini adalah project kedua aku sama Emir. Yang pertama kita di series bareng. Dan sejak kita pertama kali ketemu di series, jujur Emir ini adalah salah satu aktor di Indonesia yang menurut aku sangat totalitas dan profesional. Dia
Dalam, cukup. Dikit lagi boleh deh. Nambah. Jadi saat diajak diskusi, saat diajak ngebahas skenario, bener-bener mau mencurahkan hati dan pikirannya dalam setiap adegan yang ada. Kadang-kadang kita namanya pemain sebagai couple itu ngalamin kendala-kendala, entah sulit berkomunikasi, sulit buat membangun chemistry, tapi sama Emir sama sekali nggak ada kesulitan. Oke, kalau dari kalau dari Amir gimana, Mir? Aku terlalu malu untuk berbicara. Nggak, aku setuju sama Willow. Willow itu orangnya juga open minded banget, dan one thing yang aku notice about Willow is she always tries to make every scene the best. Yes. Benar-benar, dan karena ada dorongan itu dari Willow, jadi aku juga merasa aku juga harus menyamai gitu. Energinya jadi saling support gitu ya. Energinya Willow tuh benar-benar infectious banget, jadi it's always a blessing ketika sama Willow. Emir Wahira dan Natasha Wilona. Will, gimana Will, anak kita? Itu udah mau keluar tuh tangannya kayaknya. Serem juga keluar tangan duluan. Akil ini ikut saya dari film Bumi Manusia ya. Dari film Bumi Manusia, Akil udah ikut saya, jadi kita punya bahasa yang sama. Jadi kalau ditanya seberapa besar, menurut saya wajar aja sih, masukan kadang-kadang, oh maksud saya begini, tapi Akil bisa mencoba mengembangkan lebih baik lagi. Jadi ya kerjasama yang sangat enak gitu, dan memang seperti yang di press conference sebelumnya, saya tidak pernah mau ketika saya mendirect di edit saya sendiri, saya nggak mau, karena saya tetap mau perspektif lain gitu. Jadi ada saya pengen film ini jadi lebih kaya. Kalau cuman semua dari sudut saya di lapangan saya, ngedit saya juga, itu saya yakin mungkin hasilnya nggak akan seperti ini. Jadi kalau ditanya itu kita kolaborasi Mas. Jadi saya senang kesempatan ini, saya bilang terima kasih Akil, mudah-mudahan kamu bisa lebih baik lagi. Seperti tadi di dalam film tuh ada dialog yang mengatakan saya pengen hidup normal, saya pengen nggak seperti ini gitu. Saya sempat mengalami satu keadaan yang saya udah bosan sekali ya, maksudnya melihat mereka udah bosan banget, dan akhirnya saya ngikutin ada beberapa teman yang bilang kamu bisa nggak usah lihat lagi, bisa dikasih tahu caranya. Saya sempat lakuin dan sebagainya, sampai akhirnya berkurang sih. Terus tadi ada dialog di film, ya udah lama nggak muncul, sekarang tiba-tiba muncul. Jadi tergantung sensitif kita, orang yang katakanlah dalam tanda petik indigo ya, bisa melihat sesuatu atau apapun lah kita sebut terminologinya. Orang-orang seperti ini tidak yang serta-merta di setiap tempat dia bisa lihat. Jadi itu tergantung sama situasi. Kalau saya selalu bilang dari dulu antenanya. Jadi antena kita lagi peka atau enggak. Dan biasanya, makanya saya sebetulnya dari awal waktu di press conference saya bilang kalau sebetulnya awalnya saya nggak pengen bilang ini dari kisah nyata, cuman saya pikir harus kayak kita kalau selalu diempet aja, maksudnya didiamkan aja tuh kayaknya kok nggak keluar ya. Jadi saya keluarin sekarang. Nah itu ada hal-hal justru yang orang yang punya kemampuan gitu kadang-kadang dia nggak mau nggak mau ngasih tahu dan nggak mau ngasih lihat gitu. Tapi ya udahlah, sekarang it's time saya harus share ke teman-teman, siapa tahu ini bisa jadi film ini bisa jadi buat teman-teman yang bisa punya six sense tuh, oh gini ya, itu semua pasti tanda tanya besar, tapi somehow dengan kita melihat ini, oh ada pengalaman teman begini, oh artinya ini begini, artinya begitu, jadi bisa banyak kita berdiskusi soal itu gitu. Sebenarnya keseruan apa ya? Berdua dong. Apa ya? Jadi tuh kita itu pertama kali banget ketemu di project ini, dan pertama kali itu pas reading itu baru benar-benar kenal. Enggak dong, itu udah kayak foto prop itu. Oh iya. itu pertama kali kita ketemu. Itu gimana ya, buat dapetin chemistry-nya kita sering ngobrol-ngobrol bareng aja sih pas di lokasi syuting gitu. Kita sering ngobrol-ngobrol gitu, terus pas syuting juga seru sih, apalagi di pabrik. Wah, itu salah satu pengalaman yang wow. Iya. Tepuk tangan dong untuk Amir Rahman dan Messi Gusti, terima kasih. Iya, betul. Aku beneran cinta sama Emir. Enggak.
Mungkin karena aku itu udah sahabatan juga sama Emir, kita satu manajemen bareng juga, kita juga sering ngumpul-ngumpul rame-rame, jadi chemistry antara aku sama Emir itu udah ke-build banget. Kalau sama Mbak Jenar dengan ibu suhu satu itu, of course dia itu sangat energinya Mbak Jenar tuh besar, dan bagaimana puji Tuhan banget aku bisa mengimbangi energinya dia, dan karena aku dipuji sama Mbak Jenar. Kalau dipuji sama senior tuh kan rasanya enak banget ya. Jadi Mbak Jenar kayak, aku tuh seneng deh sama kamu karena kita bertukar energinya tuh enak. Aku melempar energi, kamu nangkep, terus kamu bisa balikin lagi. So aku kayak, makasih Mbak Jenar, thank you. Terus habis itu aku langsung langsung aku marah-marahnya langsung ibu ya. Udah, tapi menurut aku lawan main itu sangat berpengaruh sekali. Dan juga aku dikit-dikit apa-apa nanya ke Pak S. Aku dikit-dikit konfirmasi, aku dikit-dikit nanya pendapatnya Pak S gimana. Jadi dengan muka setan kayak gitu, Pak, kalau begini gimana Pak? Gitu. Jadi selalu konsultasi ya, dan support penuh ya. Kalau lagi pakai softline gitu, bentar bawa aku ke Pak S, kayak muka setan gitu, Pak, kalau aku begini gimana Pak? Gitu. Jadi dan Pak S tuh mau menanggapi, mau menjawab, mau meng-guide, sharing, dan Pak S itu benar-benar sistemnya ngobrol, bercanda, suka mengganggu dia. Pak S tuh sharing, jadi tidak menggurui, tapi dia kayak ngobrol sama temen, dan itu sangat amat membantu selama di lokasi. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman.